right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyatu Soleha dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari Belajar Merdeka Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Dan dengan adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Latar belakang saya bergabung dengan relawan mengajar, yaitu untuk membangun pendidikan yang lebih memadai, apalagi dihadapkan dengan kondisi seperti saat ini, yaitu COVID-19, di mana adik-adik siswa maupun siswi, terutama mereka yang berada di sekitar rumah, tidak dapat belajar secara tatap muka. Maka dari itu, dengan bergabungnya saya dengan relawan mengajar, saya dapat berbagi ilmu pengetahuan dengan adik-adik tersebut dan dapat mengetahui kondisi mereka yang mereka rasakan, yang dimana tidak dapat memahami pelajaran jika tidak bertatap muka secara langsung. Selain itu, saya juga dapat memberikan motivasi serta dukungan bagi mereka yang mau belajar namun terhalang dengan jarak, yaitu tidak dapat bertatap muka secara langsung. Dan dengan adanya kegiatan mengajar ini, saya dapat mengisi waktu luang saya dengan berbagi ilmu pengetahuan dengan adik-adik siswa maupun siswi sekolah dasar ini. Dengan melihat mereka belajar dengan sangat menyenangkan karena tidak monoton, yaitu dengan kolaborasi antara teori pelajaran dengan suatu permainan yang saat ini trending atau sangat menyenangkan untuk mereka lakukan. Dan orang tua dari siswa maupun siswi merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan mengajar ini, karena menurut mereka hal ini merupakan kegiatan yang sangat bagus dan dapat mengurangi pekerjaan mereka. Mereka dapat fokus mengerjakan pekerjaan wajib yang harus mereka lakukan tanpa sedikit mengingat akan tugas-tugas dari anaknya. Materi yang diajarkan yaitu meliputi pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Namun, ilmu pengetahuan alam ini hanya saya berikan kepada siswa maupun siswi kelas 4 sampai kelas 6. Dan untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu saya fokuskan pada perkalian dan pembagian. Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu saya fokuskan pada bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan alam. Dan di antara keduanya juga ada pelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran secara menulis apa yang saya ajarkan agar mereka itu dapat mengingat apa yang telah diajarkan melalui tulisan. Dan juga saya menggunakan metode pembelajaran ini dengan permainan,
Salah satunya saya menggunakan permainan yang menggunakan media kertas lipat begitu. Di sini saya lebih menekankan pada pengetahuan atau intelektual siswi maupun siswa agar mereka dapat tumbuh berkembang dengan baik. Maksudnya mereka dapat menggunakan ilmu pengetahuannya secara nyata begitu. Ketika kegiatan mengajar belajar pastinya memiliki tantangan yang sangat begitu biasa, karena siswa maupun siswi dimanapun pasti memiliki rasa malas dalam belajar. Dalam hal ini saya berusaha untuk memikirkan bagaimana caranya agar siswa maupun siswi ini tetap belajar namun memiliki daya tarik, yaitu rasa semangat dalam belajar. Kemudian saya memiliki solusi, yaitu mengkolaborasikan sebuah teori atau pelajaran dengan sebuah permainan. Dengan metode pembelajaran yang seperti itu, insya Allah siswa maupun siswi itu dapat menangkap pembelajaran dengan sangat mudah begitu. Setiap guru atau seseorang yang mengajar, khususnya mengajar pada anak-anak yaitu sekolah dasar, harus memiliki kesabaran yang ekstra atau penuh, karena sudah biasa mereka itu bicara sendiri, bermain sendiri tanpa mendengarkan apa yang kita jelaskan. Nah, dari sini kita harus belajar, benar-benar belajar untuk terus sabar dalam menghadapi mereka. Apalagi mengajar siswa maupun siswi sekolah dasar yang masih di bawah umur 10 tahun. Dan sebagai guru mengajar atau seseorang yang mengajar sekolah SD, kita harus pintar-pintar membuat strategi agar mereka itu tertarik dengan pelajaran yang kita ajarkan. Selain itu juga kita harus memikirkan bagaimana mereka dapat semangat lagi keesokan harinya atau pembelajaran selanjutnya, agar mereka tidak hilang. Dan siswa maupun siswi selalu berdatangan secara efisien dan tetap semangat dalam mengerjakan apa yang saya tugaskan dan selalu mendengarkan apa yang telah saya ajarkan kepada mereka. Mereka selalu tersenyum ketika datang. Memang setiap pertemuan itu murid-muridnya atau siswa maupun siswi itu bergantian atau tidak konstan gitu, selalu berubah-ubah. Itu dikarenakan karena mereka lebih memilih bermain daripada belajar. Maka dari itu saya harus benar-benar menggunakan strategi saya dengan baik. Dan juga di samping itu saya juga harus lebih mendekat atau mendekati kedua orang tua mereka dan menjelaskan manfaat dari kegiatan mengajar ini agar siswa maupun siswinya diarahkan agar selalu datang pada pertemuan kegiatan mengajar ini. Kondisi sebelum adanya kegiatan mengajar ini, siswa maupun siswi belum memahami mengenai materi yang akan saya ajarkan. Selain itu, mereka memiliki sifat pemalu serta canggung ketika dituju untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dan juga sebelum adanya kegiatan mengajar ini, siswa maupun siswi sangat enggan untuk belajar dan malas-malasan untuk
belajar mengenai materi pembelajaran karena menurut mereka hal ini itu tidak penting, sedangkan kenyataannya sangat penting bagi mereka. Can you be here? Not good alone. I'll be okay with you like a Dan setelah adanya kegiatan mengajar ini, siswa maupun siswi mulai memahami mengenai materi yang telah saya ajarkan sebelumnya. Dan ketika mereka ditanya, mereka sudah lancar untuk menjawabnya tanpa canggung lagi dan tanpa malu-malu lagi. Mereka menjawab pertanyaan yang saya tanyakan itu secara jelas dan benar. Selain itu, setelah adanya kegiatan mengajar ini, siswa maupun siswi terus bersemangat dalam belajar dan tidak malas-malasan lagi. Dan mereka juga tidak menganggap belajar ini sesuatu yang tidak penting. Malah, dan dengan adanya ini mereka tuh beranggapan bahwa belajar itu sangat penting bagi mereka, dan alhamdulillahnya mereka tetap bersemangat dalam belajar. Dan siswa maupun siswi selalu berdatangan secara efisien dan tetap semangat dalam mengerjakan apa yang saya tugaskan dan selalu mendengarkan apa yang telah saya ajarkan kepada mereka. Mereka selalu tersenyum ketika datang. Mereka selalu berdatangan dengan senyuman kegembiraan karena menurut mereka kegiatan mengajar ini sangat asik ya, karena juga berkat metode yang saya gunakan barusan. Harapan saya semoga siswa maupun siswi yang saya ajarkan maupun yang tidak saya ajarkan terus bersemangat dalam belajar dan selalu termotivasi untuk terus belajar. Semoga ilmu yang telah diterimanya menjadi amal jariah untuk saya pribadi dan juga yang telah mengadakan program kegiatan mengajar ini. Dan semoga apa yang didapat oleh siswa maupun siswi itu melekat di pemikirannya dan tidak gampang untuk lupa atau melupakan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan atau apa yang telah diterimanya. Selain itu juga semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi saya pribadi, dan kedepannya saya lebih banyak belajar lagi mengenai mengajar dengan adik-adik, terutama adik-adik sekolah dasar yang masih anak-anak. Dan juga semoga metode saya selalu saya terapkan dalam mengajar peserta didik, terutama sekolah dasar. Dan semoga juga metode saya ini dapat terus diterapkan dan diterapkan oleh guru-guru, baik itu guru les maupun guru pengajar sekolah dasar maupun sekolah lainnya, agar peserta didik dapat belajar dengan semangat dan tidak bosan dan memiliki daya tarik yang kuat gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we always wait.